Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di awal pekan ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini ya Tuhan kami mohon tuntunan-Mu. Bila Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Kolose 3 ayat 23 dan 24. Saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Perhatikan firman Tuhan ini. Apapun juga yang kamu perbuat. Ini bisa bicara banyak hal. Baik dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam rumah tanggamu. Apapun itu yang kamu kerjakan. Lakukan dengan segenap hati. Jangan dengan bersungut-sungut. Jangan dengan berat hati. Tapi lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekalipun di dalam pekerjaanmu, engkau melakukan untuk perusahaanmu. Tapi pandanglah Tuhan. Lakukan semuanya dengan memandang Tuhan. Seperti engkau melakukannya untuk Tuhan, lakukanlah itu. Ya, karena apa? Kamu tahu bahwa Tuhan sudah menentukan apa yang menjadi bagianmu sebagai upah. Jadi artinya apa? Ketika engkau sungguh-sungguh, engkau benar-benar melakukan segala sesuatu dengan segenap hatimu, pasti ada sesuatu yang Tuhan siapkan bagimu sebagai upah. Jadi jangan pernah merasa bahwa, wah, tiwas kerja sungguh-sungguh tidak dilihat pimpinan. Jangan demikian. Mau dilihat atau tidak, mau diperhatikan atau tidak, lakukan saja apa yang menjadi bagianmu dengan segenap hati. Karena dari Tuhanlah engkau akan menerima bagianmu sebagai upah. Jadi upahmu ditentukan Tuhan. Ya, sekalipun Tuhan bisa pakai perusahaanmu, Tuhan bisa pakai pimpinanmu, tetapi sekali lagi Tuhan yang menentukan. Jadi karena itu mari kita bersama-sama berusaha selalu melakukan segala sesuatu dengan excellent, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Jemaat dikasih Tuhan, sadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan atas hidup kita, atau kita menyebutnya sebagai berkat, itu layak dan pantas untuk kita nikmati dan kita syukuri. Ya, jadi sekali lagi, lakukan bagianmu dan Tuhan yang tentukan berkat itu bagi kita. Amsal 10 ayat 22 berkata demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Perhatikan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya, tadi dikatakan lakukan bagianmu, engkau terima upah. Upah itu berkat. Berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kaya tidak selalu diidentikan dengan punya banyak uang, punya harta benda yang melimpah. Bukan hanya itu. Kaya dalam artian bahwa kelimpahan, termasuk sukacita, damai sejahtera, keharmonisan, kesehatan, itu pun berkat Tuhan. Jadi Tuhan berikan itu bagi kita. Susah payah orang berusaha, kalau nggak ada berkat Tuhan maka sia-sia. Karena itu sadari bahwa apa yang kita terima atau berkat itu pantas
Dan seharusnya kita nikmati dan kita bersyukur kepada Tuhan. Coba lihat Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Jadi kita bisa menikmati makanan, minum, bahkan bersenang-senang. Kita mungkin, ya ini kan hasil kerja, betul. Tetapi itu pun sesungguhnya adalah pemberian Tuhan atau berkat Tuhan. Ya, jadi bukan gagah kuat kita, bukan kemampuan kita, bukan karena luar biasanya kita. Tetapi sesungguhnya semua karena berkat Tuhan. Karena itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah, apapun yang diberikan Tuhan itu baik bagi kita. Bersyukurlah dengan segala apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Bagian kita yang pertama, lakukan segala sesuatu yang menjadi bagian kita dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan janji Tuhan apa? Bahwa Tuhan tentukan upah, Tuhan tentukan berkat yang memang menjadi bagian kita. Kalau itu jadi bagian kita, maka kita terima, kita nikmati, dan jangan lupa untuk bersyukur. Mari jemaat dikasih Tuhan, mulailah untuk memperbaiki diri. Diperhatikan atau tidak, dinilai atau tidak, apa yang menjadi bagian kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Dan Tuhan sediakan berkat itu bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau menentukan apa yang terbaik buat setiap kami. Dan bagian kami Tuhan untuk kami melakukan segala sesuatu. Baik itu pelayanan kami, baik itu pekerjaan kami, baik itu dalam hal kami bermasyarakat, baik itu dalam urusan rumah tangga. Biarlah kami berusaha melakukan yang terbaik dengan segenap hati, dengan excellent. Dengan memandang Tuhan, seperti kami mengerjakannya untuk Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang kami lakukan dengan segenap hati ini, maka Tuhan menentukan apa yang menjadi bagian kami sebagai upah. Tuhan menentukan berkat buat hidup kami. Kami mau fokus kepadamu Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan Tuhan yang tentukan berkat itu bagi setiap hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.